Kita akan membahas bareng bagaimana cara memilih bahan bonsai untuk pemula. Simak selengkapnya. Sebenarnya terdapat beberapa cara ya untuk kita mendapatkan bahan bonsai atau bakalan bonsai. Yang pertama dari persemian biji pastinya. Nah, dari persemian biji atau cara vegetatif ya, ini bisa kita lakukan pada asam jawa, bonsai beringin ya kan, atau hokianti dan lainnya. Kemudian yang kedua dengan cara generatif atau secara buatan ya, kita bisa stek. Contohnya ini bakalan bonsai loa atau bahan bonsai loa hasil dari stek pucuk. Bisa juga kita pakai cara cangkok ya, atau kita bisa pakai cara okulasi. Contohnya ini pakai cara okulasi ya. Selain kita memakai cara vegetatif dan generatif ya, kita juga bisa mengambil anakan dari pohon tersebut. Contohnya kayak sisir, kayak serut ya, kayak anting putri. Itu biasanya anakan-anakan itu tumbuh di akar ya. Biasanya kita bisa memindahkan anakan-anakan tersebut untuk kita jadikan menjadi bakalan bonsai. Kemudian kita bisa juga mengambil di alam. Nah, contohnya kayak serut ini ya. Beruntung sekali kita berada di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati, khususnya tanaman ya. Bermacam-macam tanaman ada di Indonesia dan tumbuh subur. Nah, sekarang apa sih yang harus kita perhatikan dalam memilih bahan bonsai tersebut, baik di petani bonsai ataupun di alam? Nah, secara umum sama sebenarnya ketika kita memilih bahan bonsai di petani atau di alam ya. Yang pertama, sesuaikan ukuran bahan bonsai dengan lahan teman-teman semuanya ya. Jadi ketika kita memiliki lahan yang terbatas, jangan dipaksakan untuk memiliki bahan yang jumbo ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika kita sebagai pemula otomatis pengen mendapatkan atau memelihara bahan bonsai yang relatif banyak. Kalau kita lahannya sempit, kita memilih bahan bonsai yang besar, otomatis paling kita bisa mengisi 1-5 mungkin ya, karena lahannya terbatas kan. Karena ketika memiliki pohon yang besar, otomatis sambil menunggu cabang proporsional itu akan memerlukan ruang yang luas pastinya, karena cabang-cabang yang besar akan panjang, tumbuhnya akan memanjang, sehingga dibutuhkan lahan yang luas. Setelah itu sesuaikan dengan lahan teman-teman semuanya ya. Kalau lahan terbatas, kita bisa memelihara paling tidak mame small ya, atau medium lah, maksimal medium yang kita cari. Kemudian untuk yang kedua, perhatikan akar pada pohon tersebut. Nah, jadi saat kita memilih bakalan bonsai atau bahan bonsai, entah itu dari petani atau dari alam, perhatikan akarnya ya, perhatikan akarnya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lah, contohnya caranya bagaimana? Caranya ya kita korek-korek ya, seperti ini ya. Kita korek-korek tanahnya, dikorek. Kalau di petani kan kayak di polybag atau di pot, kita tetap ngorek-ngorek dulu lah. Kita lihat akarnya, kira-kira ini akar ternyata cocok nih ya, kita ambil. Nah, kalau misalkan belum cocok
ya jangan dulu diambil. Nah, kan seperti itu. Jadi kita korek-korek, oh ternyata akarnya bagus, yuk kita ambil. Ya walaupun ketika kita mengambil bahan bonsai yang akar sudah bagus, itu relatif juga nilainya tinggi ya, nilainya tinggi seperti itu. Jadi akar itu harus diperhatikan. Kenapa saya bilang akar harus diperhatikan? Karena memperbaiki akar dengan memperbaiki bercabangan, saya rasa susah untuk memperbaiki akar. Walaupun ada beberapa kasus kita bisa memanipulasi ya, contohnya keluarga beringin. Akar kita bisa memanipulasi, batang atau percabangan juga kita bisa memanipulasi. Tapi secara umum lebih baik kita program akar dulu, setelah itu baru kita program yang atasnya. Untuk yang ketiga, cara memilih bahan bonsai untuk teman-teman pemula, untuk cara yang ketiga, setelah tadi kita menentukan ukurannya, kemudian melihat perakarannya, dan yang ketiga ini kita harus menentukan muka ya, menentukan muka atau wajah dari bahan bonsai yang akan kita ambil atau kita beli. Misalkan ini ada bahan bonsai wahong, sebenarnya kita sambung dengan sancang, ini sudah saya potong untuk open. Jadi kita harus cari mukanya terlebih dahulu, jangan sampai setelah kita ambil, kita bayar atau kita dongkel, kemudian sampai rumah kita bingung ini nanti wajahnya ini di mana, ya kan. Nah, kalau seperti ini misalkan saya punya bahan yang seperti ini ya, wajahnya oh kira-kira mantapnya di sini nih wajahnya. Nah, kita harus menentukan mukanya dulu. Yang pasti ketika kita menentukan muka dari sebuah bonsai, tampak depan, tampak samping, belakang dan seterusnya, kita sambil memperhatikan perakarannya ya, dan juga gerak-gerak dasarnya seperti apa. Tips yang keempat, pilih bakalan bonsai yang sehat. Untuk menentukan bakalan bonsai yang sehat, kita tidak selamanya melihat di atas ya. Pohon maksudnya daun-daun masih hijau, masih subur, itu tidak menjamin kesehatan dari si pohon. Kenapa? Bisa jadi ketika daun masih hijau, masih subur, itu hanya mengandalkan kehidupan di atas atau di kambium yang tersisa ya. Jadi kita selain ngecek di atasnya, kita juga ngecek perakarannya. Apakah ada akar yang mati atau tidak gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi menumbuhkan akar itu jauh lebih susah ya, jauh lebih susah. Contohnya ini bahan bonsai lantana ya. Ini ketika saya ambil di temen, ini sebenarnya sehat, pohon sehat, tetapi saya tidak ngecek perakarannya. Ternyata untuk yang ini perakarannya ini sudah busuk. Jadi ini tinggal satu ya, tinggal pohon ini saja. Yang ini sudah mati, bahkan di belakang ini juga sudah mati. Karena tidak ada akar-akar di sini yang hidup, tidak ada akar-akar yang hidup. Makanya cek kesehatan pohon. Selain di atas, juga cek perakarannya masih sehat tidak. Jangan sampai menyesal setelah sampai di rumah. Oke ya. Untuk step yang kelima, untuk teman-teman pemula, sesuaikan anggaran atau sesuaikan dana yang teman-teman punya ya. Untuk dana saya rasa beda satu orang dengan yang lainnya. Jadi sesuaikan untuk anggaran kalian. Kalau misalkan dana longgar yang kalian punyai 100.000 misalkan ya, ya udah kita cari dana yang cari bahan bonsai yang ukurannya segitu saja, yang 100.000. Jangan sampai memaksakan diri membeli bahan bonsai 1 juta, itu kan jauh sekali ya, jauh sekali marginnya dari 100.000 sampai 1 juta. Nanti malah pusing di kemudian hari, karena anggaran 100.000
malah membengkak menjadi 1 juta. Maka sesuaikan dengan dana yang teman-teman punya, karena mahal dan tidaknya bahan bonsai itu beda-beda, satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Bisa jadi menurut saya itu murah tapi menurut teman-teman mahal, atau sebaliknya menurut saya mahal tetapi menurut teman-teman itu adalah bahan bonsai yang murah. Sekali lagi, tentukan dana teman-teman. Oke ya, kita akan menarik kesimpulan ya. Seperti tadi ada 5 tip dari saya untuk memilih bahan bonsai. Yang pertama, kita lihat ukurannya ya, ukuran bahan bonsai dengan lahan yang kita punyai. Kemudian yang kedua, perhatikan perakaran ya, perhatikan perakaran dari bahan bonsai kita. Kemudian tentukan sudut pandang atau menentukan muka dari bahan bonsai yang akan kita beli atau akan kita dongkel. Kemudian pilih bakalan bonsai yang sehat, pilih bahan bonsai yang sehat. Dan yang terakhir adalah sesuaikan dengan dana yang kita punya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman pemula yang ingin mencari bahan bonsai, baik itu di petani bonsai ataupun di alam. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.